إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيد التابعين سيدنا الحسن البصري وسيدنا الكمال البصري وسيدنا الشيخ أبي يزيد أبو الصامي وأبي منصور الماتريدي وأبي الحسن الأشعري والإمام محمد بن محمد الغزالي وسلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ إمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام بخاري ومسلم وفروعهم ثم الفاتحة إلى روح السيد محمد بن عبد الكريم السمان البزالي وخليفته مولانا سيد الشيخ محمد أرشد البنجري وسيد الشيخ عبد الصمد الفالمباني وشيخ نواوي البنساني وسيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حاجي إسماعيل البنجري وشيخ أنang شعراني عارف وشيخ سمان مولية وشيخ سرواني عبدان وسيد الشيخ محمد زيني بن عبد الغني وسيد الشيخ عبد الشكور وسيد الشيخ محمد إرفان بن أدو وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا أن الله الكريم تكشف والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوح والصلاة جسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله على هذه النيات وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنه وعني وعنكم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. Ini doa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari peperangan Badar. Ini amalan mendatang dari Syekhuna Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang mana beliau membacakan dan mengijazahkan ini, yaitu waktu membacakan kitab Al-Ilmun Nabras, tepatnya halaman 66. Berkata Syekhuna sekumpul radhiyallahu an, berkata musannif pengarang Al-Ilmun Nabras, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari peperangan Badar beliau membaca doa ini, yang mana kita ketahui adalah peperangan baginda Nabi, ada peperangan kecil, ada peperangan besar. Peperangan besar yaitu salah satunya adalah perang Badar, yang mana di sana adalah baginda Nabi beserta sahabat itu menghadapi atau melawan daripada kafir Quraisy, maka yang mana adalah jumlah Nabi dengan
dengan para sahabat itu 1:10 ya. Nabi, para sahabat kalau ada khilaf 1000 ya, 1000 orang ya. Sedangkan musuh 2 kali lipat daripada jumlah baginda Nabi dan para sahabat. Lalu ini peperangan Badar diabadikan di dalam surah At-Taubah kalau ada khilaf ya, surah At-Taubah yang mana Allah Ta'ala yang pahamannya insyaallah kurang lebih seperti ini. Allah Ta'ala menurunkan kamin fiatin qalilatin golabat fiatan kasiratan kalau ada khilaf gitu kan ya, tahfiz ini mana berapa banyak ya jumlah satu rombongan yang sedikit bisa mengalahkan rombongan yang banyak ya. Semuanya bima sabaru, dengan bermodalkan ya daripada sabar. Lalu Allah Ta'ala menurunkan junudun, malaikat ya. Maka kalau sudah malaikat yang turun tangan, kucar kacir musuh ya, kucar kacir. Artinya pasti Allah menangkan. Lalu diceritakan di sini sebelum baginda Nabi berangkat menuju perang Badar, maka jumlahnya berapa? 1013 lah. Ashabul Badri 1013. Kalau ada khilaf 1013. Maka bahkan bilangan 1013 itu ada mempunyai khasiat-khasiat yang tertentu. 1013 yaitu banyak. Kalau kita mau amalkan suatu amalan seperti Fatihah dengan sebilangan Ashabul Badar, maka itu sur'ah bil ijabah, cepat dikabulkan 113 kali ya. Maka beliau sebelum berangkat membaca doa ini. Handap aja doa sidin ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis ya. Wahai Tuhan yang senantiasa hidup, artinya apa? Memohon mudah-mudahan kita pergi dalam keadaan hidup, balik dalam keadaan hidup. Itu pahamannya tuh. Maka berpegang kepada Yang Maha Hidup. Ya Hayyu, wahai Tuhan yang senantiasa hidup. Ya Qayyumu, hai Tuhan yang maha berdiri dengan sendiri. Maksudnya Allah Ta'ala di dalam mengatur alam semesta makhluknya tanpa bantuan, tanpa pertolongan daripada yang lain. Maksudnya pulang pahamannya, kenapa baginda Nabi membawa 2 asma itu tadi, Hayyun dan Qayyum, yaitu kita hendaklah di dalam segala sesuatu ya, janganlah kita meminta tolong kepada nang lamah ya, hendaklah kita meminta tolong kepada yang maha perkasa, yang maha berdiri dengan sendiri. Maksudnya yang tidak memerlukan bantuan, yakni Allah Ta'ala. Itu maksudnya.
supaya kita dalam segala jangan sampai mengadu-ngadu, meminta tolong, mengeluh kepada selain Allah Ta'ala. Itu. Jadi walaupun dua asma ini bagian Nabi membawakan, kalaunya kita memang benar-benar istiqomah dan hakul yakin, ya benar-benar yakin Allah Ta'ala itu nang maha hidup, nang maha kuasa, nang maha berdiri dengan sendiri, ya kan? Dengan keyakinan yang mantap, yang tidak ada lagi segala sesuatu apa jua pun nang menyamai daripada keperkasaan Allah, ya munazzah artinya mensucikan. Jadi sesudah kita mensucikan daripada segala sesuatu kada ada nang sebenarnya kuasa, nang sebenarnya berdiri sendiri, hanyalah kita mengisbatkan, menetapkan bahwasanya nang sebenarnya berdiri sendiri, yang sebenarnya nang kawa menghapus, menghilangkan segala sesuatu nang kita bahkan makhluk imana juga pun kada kawa menghilangkannya, hanya Allah Ta'ala. Ya, itulah makna daripada mentauhidkan, mengisahkan Allah Ta'ala, yaitu dengan mentansihkan dahulu, ya mensucikan dahulu, menghilangkan segala sesuatu nang ada mempunyai sifat, nang ada mempunyai yang namanya kudrat dan iradat. Imbah disucikan, hanya diisbatkan illallah, ya illallah. Hakon dah, ya hakon artinya maka pasti akan memberi bekas daripada amalan ini amalan. Namun sekedar dibaca saja tanpa meresapi maknanya, maka lambat, ya lambat daripada maunah. Itu ngaruhnya maunah, ya maunah atau pertolongan daripada amalan-amalan yang kita baca, itu ngaruhnya maunah. Sesuatu yang tidak sesuatu yang terjadi yang menyalahi adat, terbit dari orang yang soleh, itu namanya maunah. Orang biasa, ya orang biasa maunah. Kalau terbit sesuatu yang menyalahi adat dari kekasih Allah, namanya karomah. Ya, sesuatu yang menyalahi adat yang terbit dari Nabi dan Rasul, namanya mukjizat. Ya. Jadi mukjizat, karomah dan maunah itu pahamannya sama satu, yaitu sesuatu nang kada diterima oleh logika. Ya Agnes Monica, ya tak diterima dengan logika, kada kawa dicerna. Nabi ya ke langit pertama, kedua tarabang, ya kada kawa dicerna dalam satu malam nang yang sangat sedikit waktunya, kada diterima akal. Jadi maunah sesuatu amalan, ya rutin baca yasin tiap pagi, ya dan sore atau malam, berpuluh tahun dah baca yasin. Sedangkan fadilatnya Nabi menjamin, ya Nabi kada berdusta. Siapa yang membaca yasin, apa yasin itu salah satunya hadis Nabi, yasin itu tergantung kepada nang diniatkan, ya karena makna nama yasin itu banyak. Ada al-wiqayah, ya pemeliharaan, ya. Kemudian tausi'ur rizki,
meluaskan rizki. Banyak fadilat ya Yasin. Tapi berapa puluh tahun sudah kita mengamalkan Yasin. Idza waqa'atil waqi'ah, adakah menghasilkan? Artinya memberi bekas. Kuncinya tadi yaitu kita memahami dahulu makna daripada apa yang kita baca. Yang kedua istiqomah. Yang ketiga ikhlas. Ya, ikhlas tadi ya makna daripada tanzih dan isbat. Itu ikhlas tak? Pasti ikhlas. Arti ikhlas itu kada ada campuran. Ikhlas yang ngarannya adalah tanzih dan isbat, mensucikan bahwasanya kita membaca Yasin itu adalah usaha ikhtiar, ya. Ujar Nabi ini fadilatnya, sekadar tahu aja fadilatnya, bukan tujuan, ya. Amun tujuan bilanya kada hasil sampai baca, ya itu bilanya tujuan. Apa tadi? Mensucikan bahwasanya kita karena disuruh hanya melaksanakan perintah, tidak ada maunting tujuan, kemudian isbatakan ulang, menetapkan bahwasanya Allah juga nang memberi bekas, Allah juga nang menentuakan hasilnya baik, kada baik ridho. Bilanya baik itu sebagai cobaan pulang kita. Hasil dari membaca Yasin tadi artinya kan ini amalkan Yasin, ya kan, kemudian hidup makin nyaman. Nah, sampai di dalam hati memandang dengan kejakannya aku kada mengamalkan Yasin, maka aku kada kayak ini. Nah, itu ngarannya berpegang dengan amalan. Belum tansih ngarannya lagi, belum mensuciakan. Artinya masih ada sesuatu kekuatan nang selain Allah Ta'ala. Seakan-akan amalan tadi nang memberi bekas, padahal kada. Imbah ditanzih hanya diisbatakan, ditetapkan bahwasanya Allah juga nang menentuakan, ya, baik atau buruk. Bilanya baik itu sebagai cobaan lawan kita, bilanya kita bersyukur maka Allah tambah. Bilanya kita kada artinya Allah menetapkan buruk, tetap mengamalkan Yasin, tapi penghidupan kayak itu aja tetap umpamanya, ya lah, atau mengamalkan waqiah tetap aja rezeki nangga kayak itu aja, ya. Maka kita harus ridho, ya lah, sabar dengan ketentuan tadi. Ya, ketentuan dua, baik atau buruk, nyaman di liur atau kada nyaman di liur. Bilanya nyaman di liur waspada, bilanya kada nyaman awan liur waspada juga. Waspada apa? Waspada apakah bersyukur, apakah sabar dan ridho. Nah, itu. Berkata Syekhuna, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari peperangan Badar, beliau membaca ya wahai zat Tuhan yang maha hidup, ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri dengan sendiri. Ini amalan sigar bugar, ya, 50, 60, 70 tahun umur tatap saja kawa maninjak sepida. Amalannya apa? Nih, ya, palir cager terus. Nah, sampai 60 palir cagernya, ya Hayyu Qayyum, berdiri terus, ya. Awalnya lintok kan berdiri lah. Nah, berapa kali? Sampai ya Hayyu Qayyum. Nah, jangan nama itulah, jangan. Sampai ya Hayyu Qayyum, jangan. Itu berbahaya taliur kayaknya. Amalan 41 kah? Ya Hayyu Qayyum,
La ilaha illa anta. Ya, 40 kah? 40 kali setiap subuh. Ya Hayyu Qayyum bi rahmatika. Tuh, kata-katanya bi rahmatika. Bertaan ya. Nah, makanya bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin la yubda. Setiap perkara apa saja daripada perkara kebaikan bila kada dimulai dengan bismillah kada berberkah. Ya kan? Ini birahmah. Tujuannya apa? Ya, bisababiyah atau bitafaul atau lil isti'anah, meminta tolong. Makna baknya dah ya, dengan sebab. Bisa maknanya dengan pertolongan. Iya aja tuh maknanya lil isti'anah ngarnya baknya dah. Nah. Atau lisairuriyah. Nah, baknya dah. Jadilah ya aku menang, jadilah paling ku cagat, umpamanya jadilah ya senantiasa aku dalam menjalani segala sesuatu hanya berpegang kepada Allah yang maha berdiri sendiri, maka perkara apapun yang ada pada andi aku pun hanya berpegang kepada Allah. Maka urusan sebesar apapun ya kada ada yang namanya istilah, kada ada di dalam kamusku yang namanya berat ya, kada ada ya, semua ringan. Kenapa? Birahmatika ya Hayyul Qayyum ya, birahmatika astagis ya, astagisu birahmatika, asal katanya kayak itu ya. Ta'alluq baknya ta'alluq, karena di dalam ujar ilmu nahwu setiap huruf jar, huruf khafat nang umdah nang penting itu pasti ada berta'alluq, berhubung ya. Ada ini ta'alluqnya berdahulu ya, nang dita'aluki bedudi seharusnya. Makanya asal kata ya Hayyu Qayyum astagisu birahmatik, asal kata kayak itu ya. Aku meminta tolong birahmatik. Nah kayak itu asal katanya ya. Didahulukan birahmatik ada rahasia ya, ta'aluk berdahulu nang dita'aluki bedudi itu ada makna nang terkandung. Sama kayak iya kana budu, asal kata apa? Nak budu iya kami menyembah hanya kepada engkau. Iya kaknya berdahulu, nak budunya bedudi. Artinya apa? Nah dalam ilmu hakikat itu namanya syuhudul wahdah dahulu ilal kasrah ya, memandang nang esa hanya kepada nang makhluk ya. Artinya hilang, tetapkan Allah, isbatkan Allah dahulu, hanya timbul kita, hanya timbul makhluk. Ini birahmatik engkau ya, engkau khitabnya kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah dahulu nang ditimbulkan, Allah nang maha perkasa tadi, Allah nang maha hidup tadi, Allah nang maha berdiri tadi, timbulakan isbatakan bujur-bujur dahulu, hanya astagi aku, astagisu nastagisu fi'il mudhari lil mutakalim wahdah nomor 13. Aku maknanya aku meminta tolong. Nah, hanya akunya artinya apa? Kaknya dahulu, Allah dahulu timbulakan, hanya akunya ya kan. Nah, syuhudul wahdah ilal kasrah ngarnya hanya syuhudul kasrah ilal wahdah. Nah, amunnya syuhudul kasrah memandang makhluk itu adalah hakikatnya Allah, banyak ada ingatnya ya.
Tapi bilanya syuhudul wahdah ilal kasrah, nah Allah dahulu kadang pasti nang lain hilang ya. Tapi bilanya memandang makhluk sawat ya, sawat mensyarikatkan Allah dulu, mensekutukan Allah karena tak pandang makhluk dahulu, hanya Allah. Maka tadi adalah baginda Nabi membawa kata-kata sidin, ya hayyu qayyum bi rahmatik, ya kan, dengan berkat rahmat engkau ya Allah, astagis, aku meminta tolong ya. Berapa kali? 7 kali ya. Setiap hendak tolak berperang jelas ada. Ini maksudnya adalah dibaca setiap kita hendak diamalkan setiap pagi. Amun kawa ya, amun kawa kada bepaksaan, amun kawa sauting barang ya, sauting senjata ngarannya ya, kada ruginya kita berisi perkakas, berisi banyak senjata ya. Ada kares ya, ada parang lais dan sebagainya, nagerunting dan sebagainya. Kada tak salah berisi banyak, berisi pakakas. Kada wahini kaina pasti tapakai ya. Nah ini ya, di sini di dalam kitab Al-Ilmun Nabras kada disebutkan untuk menghadapi. Jadi ini adalah bacaan, namanya bacaan untuk menghadapi musuh. Musuh di sini baik musuh aduun mubin, syaitan, iblis, jin, ya bacakan nih. Jadi sesudah Allahumma innaka tadi sambungai ya hayyu qayyum bi rahmatika astagis ya Allah ya, hanya jinnya makin keras ya, bacakan pulang, makin keras pulang, makin keras iktikat kita, maksudnya makin keras iktikat kita di dalam hati awan Allah Ta'ala. Kada nang makin keras berbunyaring membacanya kada kada mau hilang jinnya. Nah, ya hayyu qayyum bi rahmatik bi rahmatik bi rahmatiknya dah. Ya Allah, dengan kasih sayang engkau usir jin yang ada di awak cabai ini. Nah, pina belamak benar. Bisa ada jinnya dah. Nah, jadi makin genal, makin keras si jinnya, maka kita makin keras, makin bulat juga iktikat kita lawan Allah Ta'ala. Pasti itu hancur, pasti hilang ya. 7 kali lah ya, cukup 7 kali ya, cukup 7 kali sama. Jadi ini bacaan menyambur ya, jangannya menyambur bila si cabai kerasukan buaya kuning namanya. Kalau perlu awan banyu uyah ini kapadihan mohanya. Apalagi nang kedua tadi mengusir jin, syaitan, iblis. Nang kedua ini bacaan untuk mengalahkan hawa nafsu ya. Ini nih mengalahkan hawa nafsu. Iya musuh jungarnya musuh. Nah, jadi bagus benar dibaca amal 7 kali ya tadi sebelum bersubuh tadi ya kan, sebelum sunat sebelum fardu subuh, ya hayyu qayyum bi rahmatika astagis ya hayyu qayyum bi rahmatika astagis ya hayyu qayyum bi rahmatika astagis, atau dijadikan doa ya kan, doa bersubuh ya kan, tak amalkan dah dijadikan doa. Cuma sambil bilanya kita tadi hendak menghilangkan nafsu ya, bukan menghilangkan, melemahkan nafsu ya, menstabilkan nafsu yaitu nah sambil bayangkan ya hayyu qayyum bi rahmatika ya Allah ya, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang berdiri dengan sendiri, dengan berkat ya, rahmat engkau hilangkan aku meminta tolong min
itu bayannya. Karena astagisu fi'il mudhari, fi'il fa'ilnya ada udah, maf'ulnya belum. Maf'ulnya belum. Aku meminta tolong akan. Belum ngeleta. Ya kan? Meminta tolong apa? Kadada Nabi memadahkan ya akan mengalahkan cabai. Kadada. Nah, jadi di situ maksudnya umum. Ya kan? Maf'ul bihnya kadada. Jadi astagisu min. Itu bayannya min apa? Aku meminta tolong daripada titik min apa ya, nah ya, daripada bilanya musuh itu ala, astagisu ala ya. Jadi min itu lid damai lid damai, tapi bilanya ala lid diror, bilanya ala kan ya. Al ula laka fa aula laka summa apa lakal ula wa alaikal sani ya kan, lakal ula wa alaika sani laka, nah itu nyaman ya, berpahala bagi engkau pandangan pertama, tapi wa alaika sani bila nangkat dua kali melihatnya berdosa. Acil ya kan, kelihatan susunya. Nah pas kita melihat beranda aja melihatnya ya, itu rajaki ngerinya. Nah rajaki, tapi bila mau paling begini, nah lidiroram ala lidiror celaka ya kan, celaka bagi engkau alaika kan. Jadi ala itu lidiror, makanya Allahumma ahlik ala a'daina ya Allahu ya, binasakanlah atas. Jadi ala itu lidiror, menyakiti ya, membahayakan. Ada mau min laka, ada mau. Jadi bilanya untuk mengalahkan, bayarnya di situ birahmatika astagisu ala ya, ala aduwi, atas musuhku siapa, al nafsi umpamanya, atas mengalahkan nafsuku. Itu pahamannya tak? Jadi sambil berdua astagisu ala nafsi ya, birahmatika astagisu ala nafsi, mengalahkan nafsuku. Itu kemudian itu sudah dia bacaan pemeliharaan dari kejahatan musuh sudah semalam ya kan. Nah tapaya ain sudah. Hah? Ada yang belum mah? Ya kan, sitrin sudah sejam kira-kira dah ya kan. Doa mengusir jin dan doa ketika menghadapi musuh, atau doa baginda Nabi ketika berangkat berperang Badar, dan bacaan menghadapi musuh yang mana telah Syekhona sekumpul Abah Guru mengijazahkan, maka saya ijazahkan juga kepada pian-pian barataan. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kada sawat lagi lah sabilallah situ aja dulu lah. Yang berikutnya kada sawat lagi juga. Para kalau ayat dulu lah. Iya situ dulu. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan dengan berkat dibacakan daripada sebahagian peninggalan Syekhona sekumpul amalan berupa amalan mudah yang tadi dijelaskan, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita zahir dan batin seumur hidup. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan hati kita daripada segala sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang tercela, dan dipakaianinya hati kita dengan pakaian akhlak-akhlak yang terpuji. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyudahi umur kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dikuasakan di akhir umur mengata la ilaha illallah Muhammadur Rasul
ikhuna sekumpul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la makruban illa nafasta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'al ya Allah akhir kalamina 'inda intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at wal ibadat wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, masya Allah, barik la'an barakat.